Halo Sobat Visi, selamat datang di podcast kita bareng aku dan Kurnia. Di episode kali ini kita bakal ngobrolin topik yang sering banget nih disepelein. Sebenarnya penting banget, apalagi untuk rumah sakit dan klinik, yaitu pentingnya instalasi mesin X-ray. Instalasi alat radiologi ini bukan cuma soal pasang memasang aja nih, ternyata ada banyak hal teknis dan regulasi yang harus diperhatikan supaya alat bisa berfungsi optimal dan pastinya aman untuk pasien, tenaga medis. Yuk Sobat Visi kita tumbas bareng-bareng. Oke, sekarang udah hadir nih narasumber kita, Pak Anggi, teknisi dari spesialis instalasi mesin X-ray yang berpengalaman di bidang radiologi. Halo Pak Anggi, bagaimana kabarnya? Terima kasih udah nyempetin waktu buat ngobrol bareng kita di podcast hari ini. Boleh Pak Anggi perkenalan dulu ke Sobat Visi yang lainnya? Oke, baik Ibu Intan. Halo Sobat Visi. Perkenalkan, saya Anggi, sudah berpengalaman menjadi teknisi instalasi dan maintenance alat X-ray maupun alat X-ray yang besar seperti gambar yang ada di sini, besar dan yang kecil, dan juga dari mulai rumah sakit yang besar dan juga yang kecil maupun klinik dan lain-lain. Dan juga udah beberapa kali saya menemukan kasus instalasi yang salah-salah. Oke, berarti langsung aja nih ya Pak ya, kita masuk ke topik utama. Banyak nih Pak orang mengira instalasi alat X-ray itu cuma soal settingan mesin, colok kabel, nyala, kemudian beres. Padahal kenyataannya nggak sesimpel itu ya Pak ya. Jadi kira-kira menurut Pak Anggi nih, kenapa instalasi mesin X-ray itu nggak boleh asal-asalan? Apa aja sih resiko kalau dikerjain tanpa prosedur yang benar? Oke, baik Bu. Kenapa instalasi mesin X-ray itu tidak boleh asal-asalan? Yang pertama kita memikirkan faktor keselamatan bagi masyarakat sekitar, petugas dan lain-lain. Karena kan ini alat X-ray menghasilkan radiasi. Nah, makanya kita utamain dulu nih untuk proses instalasinya, faktor keselamatannya seperti apa. Jadi setelah instalasi tidak ada kebocoran yang dihasilkan dari alat X-ray tersebut dan juga aman bagi petugas, pasien, bahkan orang-orang di sekitar rumah sakit seperti itu. Dan juga kita untuk instalasi itu kita juga mempunyai prosedur atau standarnya masing-masing setiap penginstalan. Jadi tidak boleh asal-asalan dan kita harus mengikuti prosedur dan juga standar yang telah ditentukan. Seperti itu, Ibu. Berarti gawat juga ya Pak ya kalau radiasinya ada kebocorannya. Betul. Kadang kan mikir nih Pak, alatnya kan baru nih, udah pasti aman ya kan. Padahal kalau belum diinstalasi atau instalasinya nggak benar, bisa aja berbahaya ya Pak ya. Betul, makanya kita harus memperhatikan terkait instalasi ini sesuai dengan standarnya gitu. Jadi tidak boleh asal-asalan. Oke, ngomongin soal instalasi ini Pak, pasti banyak ya tahapannya. Kira-kira bisa nggak sih dijelasin ke Sobat Visi nih bagaimana prosesnya dari awal sampai selesai? Oke, mungkin saya dapat menjelaskan secara singkat terkait proses penginstalasian mesin X-ray. Mungkin yang pertama yang dapat kita lakukan yaitu kita melakukan set survei. Nah, set survei itu kita melakukan survei lokasi di mana ruangan yang akan dipasang atau diinstalasi sebuah mesin X-ray. Nah, di situ kita cek semua kondisi ruangan yang akan mau kita instalasi. Terus kita lihat posisi alatnya mau diposisikan seperti apa dan juga panel kontrolnya, terus juga ruangan operatornya di mana diletaknya. Itu kita harus memperhatikan hal tersebut. Seperti itu. Jadi posisi alat dan juga posisi ruang operator, kontrol panel kita taruh mana itu harus saling berfungsi, saling berikatan. Jadi penggunaannya itu tidak mempersulitkan operator. Dan oke, lanjut ke di dalam tahap penginstalan ini tadi kita sudah membahas terkait posisi
unit dan juga posisi panel kontrol dan ruangan operatornya. Lanjut, kita juga memperhitungkan terkait bangunan ruangannya, apakah dindingnya sudah sesuai regulasi atau sesuai standarnya. Minimal itu double bata. Kalau misalkan dia single bata atau satu bata, itu kita harus melapisi lagi dinding tersebut, dinding ruangannya itu menggunakan timbal. Apabila kita tidak menggunakan timbal, maka dinding harus double bata dengan minimal ketebalannya itu di 25 cm. Setelah kita mensurvei atau memperhatikan ruangan yang mau kita install, lanjut kita melakukan persiapan teknis. Nah, persiapan teknis ini yang mau kita persiapkan, yang pertama adalah instalasi listrik khusus untuk alat X-ray di ruangan. Jadi sebelum kita melakukan instalasi, kita lakukan instalasi dulu terhadap listriknya. Jadi listrik ini khusus untuk alat saja. Jadi kita mempunyai panel sendiri di ruangan untuk alat itu sendiri gitu. Jadi tidak tergabung dengan listrik dari gedung rumah sakit yang lain. Jadi untuk keselamatan kelistrikan untuk alat itu aman seperti itu. Dan juga setelah kita instalasi listrik, kita juga melakukan grounding. Nah, dan untuk nilai grounding itu nilai yang harus kita dapatkan di bawah 1 ohm. Supaya untuk keamanan listrik atau keamanan alat itu terjaga. Lanjut untuk penempatan kabel, data, dan koneksi IT ke ruang operator dan lain-lain, itu juga kita persiapkan. Makanya tadi saya bilang penting terkait posisi unit dan ruang operator, supaya itu mempermudahkan untuk kita penempatan kabel dan lain-lain, karena itu akan saling berkaitan. Itu. Nah, lanjut, setelah kita mempersiapkan persiapan teknisnya, itu kita melakukan langsung instalasi alat. Kita lakukan yaitu pemasangan unit utamanya dan lain-lain, dan aksesoris lain seperti itu. Setelah kita lakukan instalasi, sudah selesai. Nah, di sini kita masuk ke dalam pengujian. Nah, di sini kita melakukan pengujian kalibrasi internal terhadap alat supaya hasil gambar yang dihasilkan oleh alat, nah itu bagus, tidak ada noise atau bisa dianalisa gambarnya seperti itu. Dan juga kita melakukan pengujian keamanan radiasi terhadap ruangan dan juga uji fungsi untuk alatnya. Nah, kemudian yang terakhir mungkin kita bisa setelah instalasi itu kita training penggunaan alat ke operator atau pengguna alat di rumah sakit yang menggunakan alatnya di rumah sakit, dan juga kita menjelaskan terkait SOP penggunaan alat dan juga keamanan untuk menggunakan alat seperti itu. Jadi kita jelaskan sedetail mungkin terkait penggunaan alat yang telah kita install kepada operator supaya tidak ada kendala saat operator menggunakan alat. Gitu. Kurang lebih mungkin penjelasan singkat saya seperti itu sih Bu, terkait instalasi alat X-ray mulai dari awal sampai akhir alat bisa digunakan. Oke. Ternyata panjang juga ya Pak ya prosesnya, jadi nggak cuma soal pasang alat terus nyala gitu ya. Oke, ternyata setelah kita melakukan instalasi nih, udah selesai pun ternyata masih ada PR lagi ya buat kita tentang legalitas nih dan standar ruangan. Ternyata penting juga nih kita bahas di sini, apalagi buat yang baru mulai pelayanan dalam radiologi. Kira-kira Pak Andi boleh nggak ya dijelasin nih sebenarnya yang dimaksud dengan ruangan standar itu seperti apa sih Pak? Apa aja nih yang harus dipenuhi supaya mesin X-ray yang bisa dipasang dan dipakai dengan itu tuh aman gitu? Oke, baik. Ini berarti menyinggung terkait standar ruangan X-ray ya Bu ya. Tadi kan saya juga sudah menjelaskan singkat atau menjelaskan secara ini aja, nggak secara mendetail terkait ruangan. Mungkin di sini saya dapat menjelaskan secara detail
ruangan-ruangan yang harus dipersiapkan saat melakukan instalasi alat X-ray. Nah, yang tadi saya bilang yaitu ketebalan dinding itu sangat penting atau sangat utama terkait ruangan, yaitu dengan ketebalan 25 cm atau double bata. Kalau misalkan dia nggak double bata, kita bisa dapat menggunakan timbal. Itu dengan timbal ketebalannya minimal di 2 mm. Nah, terus tata letak dan juga untuk alat, posisi alat itu tidak boleh terlalu mepet dengan dinding, seperti itu. Dan juga terdapat ventilasi udara. Jadi supaya ruangan itu tidak lembab, jadi terdapat ventilasi udara. Karena kalau misalkan ruangan itu lembab, nanti akan dapat mengganggu atau mengakibatkan kerusakan pada alat atau kerusakan pada kelistrikannya yang mengakibatkan alat tidak optimal. Dan juga listrik yang dipersiapkan itu sesuai dengan standar alat yang dibutuhkan oleh alat. Itu, Bu. Dan juga tidak hanya dinding yang kita perhatikan, pintu dan juga jendela, misalkan ada jendela itu juga harus kita perhatikan terkait proteksinya. Nah, untuk pintu itu tidak boleh untuk pintu-pintu biasa seperti kayak pintu kayu biasa. Itu tidak disarankan untuk kita gunakan di ruangan radiologi. Nah, untuk pintu itu kita harus diwajibkan dilapisi dengan timbal, dan itu juga minimal 2 mm PB. Dan juga jendela, misalkan ada jendela itu mungkin bisa ditutup saja dengan PB juga, dengan minimal PB-nya 2 mm juga gitu. Jadi intinya ruangan itu harus dirancang untuk keamanan, efisiensi alat, dan perlindungan radiasi. Seperti itu sebetulnya. Ya, berarti memang dari awal nih sebelum kita ingin membangun layanan radiologi harus sudah ngobrol dulu dengan teknisi atau para ahlinya gitu ya kayak. Betul. Jadi kalau misalnya kita nggak punya izin bisa disegel juga, berarti bisa rugi ratusan juta juga ya kalau asal beli gitu. Untuk alat X-ray ini kan kita tidak bisa sembarangan untuk operasionalnya seperti itu. Kita harus mempunyai izin yang telah diterbitkan atau diterbitkan langsung oleh Bapeten. Jadi kita tidak bisa nih sembarangan kita mau menggunakan X-ray gitu untuk membuka pelayanan X-ray tanpa ada izin. Nah, itu tidak diwajibkan sih. Oke. Penasaran banget nih Pak, biasanya di lapangan kesalahan paling sering itu yang terjadi itu waktu persiapan ruangan itu apa sih Pak? Ada cerita unik atau pengalaman lucu atau saat survei lokasi instalasi gitu? Nah, untuk pertanyaan ini kemarin saya pernah survei di suatu rumah sakit. Nah, di sana saya sudah untuk listrik. Nah, saat saya survei ternyata listrik yang dipasang atau diinstalasi ternyata itu tidak sesuai dengan kebutuhan alat. Jadi itu untuk proses instalasi tidak dapat dilakukan karena listrik itu adalah hal utama untuk kita lakukan instalasi. Nah, itu cukup fatal sih kesalahannya karena kan itu adalah hal utama atau hal pokok untuk kita melakukan instalasi, yaitu kita harus mempersiapkan daya listriknya sesuai dengan standar alat yang dibutuhkan oleh alat. Oke, seperti itu sih pengalaman yang saya temukan saat survei atau saat melakukan instalasi alat X-ray. Oke, oh iya Pak, pernah dengar nih, saya nih katanya ruangan radiologi itu nggak boleh dicat warna-warni gitu ya Kak. Emang kenapa sih Pak kalau misalnya ya, dipakai warna cerah atau warna yang rame-rame gitu yang bermotif gitu? Ya, kalau misalkan kita cat warna-warni itu kan ruangan radiologi, jadinya itu jadi ruangan bau, ruangan TK seperti itu. Ya. Jadi kembali ke topiknya aja. Untuk ruangan radiologi itu tidak boleh warna-warni.
Mungkin sebaiknya untuk ruangan radiologi itu kita menggunakan warna khusus atau warna netral, bukan warna khusus, warna netral, biar nggak terlalu reflektif dan gampang dibersihkan. Nah, dan juga dindingnya itu kita cat warna yang terlalu cerah atau cat yang mengkilap. Nanti kita cat yang mengkilap itu bisa memantulkan cahaya dan juga itu berpengaruh pada proses penggunaan alat gitu. Jadi untuk warna itu lebih baik kita gunakan warna netral saja. Dan juga untuk ruangan itu tidak boleh gelap. Nah, takutnya nanti misalkan ruangannya gelap, ada pantulan cahaya, nah itu juga mempengaruhi hasil dari gambar yang mau kita ambil gitu. Makanya kita menggunakan warna netral dan juga warna tidak memantulkan cahaya, yaitu seperti warna doff atau matte kayak abu-abu muda, putih kusam, atau warna pastel yang nggak mudah memantulkan cahaya. Jadi terlihat remeh, tetapi ini harus diperhatikan juga terkait cat yang akan digunakan pada ruangan radiologi. Nah, dari yang warna cat itu aja kelihatannya sepele ya Pak ya, ternyata ada alasannya lagi dalam memilih warna dari ruangan radiologi tersebut. Kalau gitu Pak, untuk hal-hal secara lebih teknisnya nih, kayak instalasi dan persiapan ruangan, apa ada standar resminya atau standar instalasinya nggak ya Pak ya? Itu untuk standar, pertama itu ada standar ruangan atau proteksi radiasi. Pertama dari sisi ruangan harus memenuhi standar proteksi radiasi. Ini biasanya mengacu ke regulasi Bapeten dan Kementerian Kesehatan. Nah, ada pun beberapa syarat utamanya yaitu mungkin pada tebal dinding minimal yang bisa disesuaikan, bisa double bata, beton, dan pakai lapis timbal yang saya sebutkan tadi. Terus ada pintu yang harus dilapisi proteksi radiasi dan juga kaca. Biasanya di ruangan operator itu terdapat kaca. Nah, kacanya itu kita harus menggunakan kaca timbal atau lid glass. Jadi tidak sembarangan kaca yang kita gunakan pada ruangan operator. Jadi kaca itu juga mampu memproteksi radiasi dari alat X-ray. Dan juga perhitungan layout ruangan, jarak aman dari alat ke dinding, posisi ruang operator dan area pasien. Nah, dan juga harus ada tanda peringatan zona radiasi di depan ruangan atau di pintu ruangan terdapat tanda peringatan tersebut. Lanjut untuk standar yang kedua yaitu standar kelistrikan. Yang kedua dari sisi kelistrikan wajib ada instalasi khusus. Yaitu yang pertama daya listrik sesuai dengan spesifikasi alat, grounding system untuk keamanan alat dan petugas, dan juga MCB atau mini circuit breaker khusus untuk ruangan X-ray yang terletak di dalam ruangan. Dan juga mempunyai stabilizer atau UPS jika untuk jaga-jaga dan tegangan tidak stabil atau tiba-tiba listrik mati atau seperti apa. Jadi UPS itu bisa nge-backup nih. Jadi alat tidak langsung mati, jadi di-backup oleh UPS supaya menjaga performa atau keamanan pada alat. Lanjut yang ketiga yaitu ada standar perizinan dan legalitas. Nah, ini yang sering kurang diperhatikan pada rumah sakit atau klinik-klinik, padahal ini sangat penting. Yang pertama itu harus ada izin instalasi pesawat Sinar X dari Bapeten, dan juga ada perhitungan proteksi radiasi dari ahli fisika atau PPR di rumah sakit tersebut. Nah, ada juga sertifikat layak operasi setelah alat diuji dan dinyatakan aman. Dan juga wajib mempunyai SOP pengoperasian dan pengamanan radiasi. Dan juga untuk di ruangan atau untuk pengoperasian alat itu kita juga harus perlu mempunyai petugas radiografer yang mempunyai STR dan SIP radiologi.
Nah, kurang lebih sih hal-hal itu yang harus kita perhatikan sih Bu, tiga hal tersebut. Oke. Jadi nggak bisa tuh ya, yang penting ada ruangan kosong, terus tinggal kita masukin aja tuh alat X-ray gitu. Tak Ternyata bisa. ada step by step-nya juga ya yang harus kita. Hmm. Jadi nggak cuma persiapan ruangan kosong, terus ada alatnya datang gitu ya Pak ya. Kira-kira ada nggak ya Pak persiapan yang harus kita persiapkan dahulu nih, agar nantinya nggak kena masalah hukum atau disegel gitu untuk ruangannya gitu. Iya betul. Jadi kita tidak harus kayak ada ruang kosong tinggal kita install. Nah itu tidak bisa. Makanya kita harus koordinasi dulu tuh dari awal terkait alat yang mau kita install, siapa vendornya, dan juga kita konsultasi terlebih dahulu terkait legal alatnya atau punya legalitas. Nanti takutnya alatnya ilegal yang kita install itu akan mengakibatkan masalah ke depannya. Makanya kita sebelum melakukan instalasi, rumah sakit atau klinik harus memastikan vendor yang instalasi, vendor yang membawa alat itu sudah mempunyai legalitas gitu. Nah, akibatnya kalau kita instalasi asal-asalan dan tidak mempunyai legalitas terhadap alat, mungkin alat bisa disita atau tidak boleh beroperasional yang diizinkan oleh Bapeten. Terus juga berbahaya untuk keselamatan pasien dan petugas. Dan juga ada risiko denda atau pidana bagi pengelola fasilitas kesehatan tersebut. Begitu. Oke, ternyata penting banget ya Kak untuk persiapan alat dalam memulai layanan radiologi. Jadi radiologi itu nggak cuma cukup beli alat yang mahal dan canggih, tapi gimana cara kita memastikan alat itu aman dipakai sesuai aturan dan tidak menimbulkan risiko buat siapapun. Ya, betul. Nah, Ibu melihat gambar di sebelah saya ini kan. Nah, ini Ya. adalah alat mobile X-ray yang sudah mempunyai legalitas dan juga aman untuk kita instalasi atau kita lakukan operasional atau pelayanan di rumah sakit atau klinik juga bisa. Nah, alat ini juga terlihat dari desainnya yang kompleks atau fleksibel, dapat dipindah atau dibawa kemana-mana dengan gampang. Dan juga bobot alat ini itu sangat ringan. Jadi sesuai namanya, ini adalah mobile X-ray, jadi kita mengutamakan fungsionalnya seperti itu. Jadi kita tidak perlu kayak alat-alat yang mahal-mahal, tetapi takut legalitasnya itu tidak jelas. Nah, di sebelah saya ini atau di gambar ini itu adalah alat mobile X-ray yang mempunyai legalitas. Itu. Nah, alat tersebut tidak hanya alat mobile X-ray, terus ada juga portable, itu juga harus mempunyai legalitas yang jelas juga. Oke Pak, udah canggih ya sekarang, zaman sekarang ya udah ada mobile X-ray-nya gitu. Iya, betul. Misalnya Kak, saya nih sebagai pemilik klinik kecil di daerah nih, yang baru mau memulai layanan radiologi, langkah pertama apa sih Kak yang sebaiknya saya persiapkan agar semua aman dan sesuai standar? Nah, langkah yang paling awal yang harus dilakukan sebuah klinik mau melakukan operasional atau pelayanan radiologi, mereka harus melakukan konsultasi terlebih dahulu atau konsultasikan kemana mereka mau menginstalasikan alat pelayanan radiologi. Jadi mereka tidak harus langsung melakukan pembelian lalu segala macam, itu tidak jadi mereka harus konsultasi dulu, jadi bisa dipersiapkan oleh pihak klinik seperti itu. Jadi tidak asal-asalan dari awal, supaya juga untuk operasionalnya jelas gitu. Nah, dan juga klinik juga gunakan vendor atau teknisi resmi dan bersertifikat. Nah, terus ikuti rekomendasi teknisi, jangan cuma cari murah saja, tetapi untuk legalitasnya itu
tidak jelas. Jadi nanti kita cari murah, ternyata legalitas tidak jelas, pelayanan radiologinya juga tidak dapat berjalan. Nah, yang paling penting juga yaitu after sales. Nah, jadi setelah kita melakukan pembelian, after sales-nya gimana, dan juga maintenance rutin unitnya juga gimana, seperti itu. Nah, terus yang terakhir mungkin dapat mengedukasi SDM operator alat tentang safety dan penggunaan alat dan juga keamanan radiasi. Iya, oke. Ternyata instalasi mesin X-ray ini nggak bisa kita anggap remeh. Nggak cuma cukup di niat dan di sana saja, tapi harus ada perencanaan, standar, dan safety yang jelas gitu ya, Pak ya. Iya. Terakhir nih Pak, ada nggak ya pesan khusus buat teman-teman tenaga medis atau manajemen rumah sakit dan klinik yang mungkin lagi persiapan membuka layanan radiologi? Mungkin di sini dapat menyampaikan pesan terkait di bidang radiologi. Ingat, instalasi alat radiologi itu investasi jangka panjang. Utamakan keselamatan pasien dan petugas. Jangan kompromi sama standar keamanan cuman karena mau hemat biaya, karena resikonya bisa jauh lebih besar. Itu sih pesan untuk sobat-sobat radiologi, dan juga sobat-sobat fisik. Oke, mungkin sobat visi yang lagi persiapan layanan radiologi di klinik ataupun di rumah sakit, semoga sharing dari Pak Anggi ini bisa jadi panduan awal yang bermanfaat gitu ya. Semoga bermanfaat, Bu. Oke, kita tarik kesimpulan Pak dari podcast hari ini. Ternyata banyak banget nih hal-hal yang harus diperhatikan, mulai dari kondisi ruangan, instalasi listrik, sampai perizinan dan SOP-nya. Jadi bukan cuma soal beli alat yang mahal, tetapi juga soal bagaimana kita memastikan alat tersebut bisa dipakai secara aman dan legal. Terima kasih Pak Anggi yang udah sharing ilmunya di hari ini. Dan untuk teman-teman, jika ada pertanyaan seputar instalasi atau mau konsultasi lebih lanjut, bisa langsung cek link kontak Pak Anggi yang ada di deskripsi ya. Oke, terima kasih untuk Sobat Visi yang sudah mendengarkan sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe podcast ini untuk update terbaru seputar instalasi medis dan teknologi kesehatan. Saya Intan Kurnia, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap aman, tetap akurat, dan terus menjadi bagian dari pelayanan kesehatan yang lebih baik. Salam Sobat Visi. Salam Sobat Visi.